Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tragis santri yang hafal kitab Tuhfatul Muhtaj yang jadi penjual arang, Al-Adabu Qoblal Ilmi. Dahulukan akhlak sebelum ilmu, bil adab tafhamul ilma. Dengan akhlaklah kamu bisa memahami ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah tragis dari seorang santri yang sangat pandai, namun ia tidak memiliki etika kepada gurunya sendiri. Kisah ini kita dapatkan dari guru kita Syidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau dari gurunya, Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Sodik Al-Habsyi, beliau dari gurunya, Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri, sekaligus beliau tokoh yang dimaksud dalam cerita ini. Dikisahkan, di Tarim, Yaman, terdapat suatu pesantren yang bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula, ada seorang santri, anggap saja namanya Fulan. Si Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri, dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin, hingga dikatakan bahwa ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti. Saking pintarnya ia juga hafal semua masalah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darut Diak, atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum difahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren, bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya syaitan mengelabui si Fulan, ia pun merasa orang yang paling alim, bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ, kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja, "Ya Abdullah, duhai Abdullah." Di mata para ahli ilmu hal ini tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Qala Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah Adwani, "Man nada saykhahu, bismihi, lam yamut, hatta yazukul fakrol manawiyah minal ilmi." Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir baik dalam ilmu maupun material. Melihat kesombongan si Fulan, Al-Habib Abdullah As-Syatiri sabar dan memilih diam saja. Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan itu pun berlanjut, si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim untuk menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa izin kepada Al-Habib Abdullah As-Syatiri, hingga pada saat madras ribat sebutan untuk pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan perihal keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan namun tidak nampak kelihatan. "Kemanakah si Fulan?" Sebagian murid yang mengetahui menjawab si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla. Habib berkata, "Apakah dia izin kepadaku?" Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini." Di sisi lain di kota Mukalla Yaman, para ahli ilmu dan tolib ilim dan para pecinta Habib Abdullah As-Syatiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Kodim, mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilahkan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, solawat kepada Nabi Amabadu. Kemudian ia membaca sebuah ayat, "Bismillahirrahmanirrahim,
wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wama uridu minhum rizqi wama uridu ayatamun, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Az-Dzariyat. Dan ingin menjelaskan ayat ini namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk 5 menit dia terdiam di hadapan jamaah. Di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tuhfah awalnya telah dihafal. Ketika diribat bagaikan unta, sangat bagus, mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri. Jamaah yang melihatnya kaget melihat hal itu. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla yaitu Habib Abdullah Shodiq Al-Habsyi, yang mana beliau pernah mondok mencari ilmu dari Bat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si fulan. Kemudian datanglah kabar bahwasanya si fulan telah isa'atul adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasehati agar ia, si fulan, minta maaf pada Sang Maha Guru. Memang sudah dikuasai oleh syaitan, ia pun enggan untuk tawadhu dan minta maaf pada Sang Guru. Hidupnya pun bertambah tragis, ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya. Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan salah satu yang merawat jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan dan pengurusan jenazah beliau Habib Abdullah Shodiq Al-Habsyi. Dari kisah ini mari kita semua perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun di sekitar kita meskipun kita sudah memiliki ilmu yang banyak. Begitu pula mari kita saling tawadhu, merendahkan diri dan menjaga dari kesombongan yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Pesan hikmah dari cerita di atas. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, Agdo bumina tolibi alajdilayah tarimu ustaz dahu walau kana ustaz du sohibahu. Aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati ustaznya, meskipun ustaz tersebut adalah temannya sendiri. Imam Nawawi berkata, Yambakil ilmu ta'limi iya tawadu alimu walimihi wa ya ta'adaba ma'ahu wa in kana asghoro minhu sinan wa akola syuhrotan wa nasaban wa solohan. Lit tawaduwihi yudrihul ilma. Seyogianya bagi seorang pelajar tawadhu, rendah hati, kepada gurunya dan menjaga tata krama ketika bersamanya, meskipun gurunya tersebut lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah dan, mungkin, kesalahannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadhu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan. Beliau juga berkata, ukukul walidaini tamhuhu taubatu au kukul ustaz dula yamhu syai'un albatata. Dosa durhaka kepada kedua orang tua bisa dihapus dengan bertaubat, sedangkan dosa durhaka kepada guru sedikit pun tidak akan bisa dihapus. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa adoru syai'un alal murid ghayru qalbi syaihi alaihi. Walau ijtama'a ala islahihi biadaz daliha masyayikhul masyriki wal maghribi lam yastatihu ila yurdi'anhu saykhuhu. Yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya, dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid tersebut, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya tersebut telah ridho kepadanya. Perkataan-perkataan di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali kita berharap untuk dihormati. Semoga kita semua bisa benar-benar berbakti kepada guru-guru kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.